Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat Waalaikumsalam. malam semuanya. Ya, kita sekarang ada program di channel saya, yaitu Kacamata Bang Imad. Kita buat program Ruang Tamu Bang Imad. Kali ini saya sudah kedatangan tamu kita, Mas Davi Iskandar, Doctor of Business Administration ya, DBA ya. Iya, Mas, DBA betul. ya. Baru pulang dari Paris. Baru Februari kemarin. Yang lalu udah. Bulan Baru apa pulang? Februari. Ya? Februari baru pulang. Ya. Iya. Ya, kita akan bahas yang agak jarang dibahas ya, terkait dengan merantau untuk studi dan karir ya. Memang sebetulnya nggak hanya merantau, kan nggak hanya studi aja, ada yang untuk karir juga, tapi lebih ke studi mungkin ya saat ini. Nah, ada beberapa hal yang belum banyak dibahas saya kira, mengenai terkait misalnya persiapan. Nah, persiapan untuk yang non akademisnya nih, Mas Davi. Non akademis, terus ya non akademis kan kayak gimana sih kalau culture shock ya, culture shock, kemudian ada juga iklim berbeda gitu ya, di Paris, di Eropa kan cenderung lebih dingin gitu misalnya, atau puasanya lebih lama, yang muslim yang dari selatan kawasan Khatulistiwa kan gimana gitu kan. Terus juga masalah makanan ya, mereka mungkin lebih sedikit bumbunya gitu kan, atau makanannya lebih porsinya lebih kecil. Nah, kira-kira gimana sih sebenarnya untuk mempersiapkan dan mengatasi itu semuanya, untuk bisa beradaptasi. Oke. Jadi sebenarnya kalau culture shock pasti ada sih, karena kan beda jauh nih kita yang orang Indonesia di Asia Tenggara sama Eropa yang benuanya udah beda jauh. Kayak bandingin Indonesia sama India aja udah beda, apalagi kan di Eropa. Nah, persiapannya sebenarnya waktu itu kita kan nanya-nanya tuh ke anak-anak PPI sana. Jadi kalau udah pasti berangkat atau cari info kan nanya ke anak PPI sana tuh. Jadi dikasih tahu nih kayak ternyata nyari apartemen beda. Kalau di Indonesia kos-kosan gampang kan. Terus bisa makan tinggal beli di warteg murah. Terus nggak usah nyuci piring, nggak usah masak, udah murah. Nah di sana yang beli di luar itu mahal. Jadi mau nggak mau harus masak sendiri. Terus ya otomatis cuci piring sama nyiapin makanan segala macamnya. Sama biasa kan ada kayak sharing-sharing nih, kayak contohnya kayak yang di program Masimat ini kan buat sharing juga nih tentang culture shock di sana apa. Jadi salah satu bahan buat nyiapin diri buat culture shock-nya, kayak gitu. Ngadepinnya sih sebenarnya ada beberapa hal yang harus kita terima adaptasi, ada beberapa hal yang bisa kita siapin sih. Contoh kayak misalnya makanannya tawar, dibanding Indonesia tuh jauh lebih tawar. Nyiapinnya ya kita bawa bon cabe, terus bawa kecap bango, terus bawa sambal ABC dan Indomie kayak gitu kan. Tapi ada hal yang nggak bisa ditawar, kayak misalnya iklim. Di sana kan dingin, nggak mungkin panas terus kan. Jadi salah satunya adalah, ya untungnya sih kalau biasanya datangnya itu kan pas musim gugur. Kalau ajaran baru kan September, jadi either Agustus atau September itu datang, itu kan masih nggak terlalu dingin lah, jadi bisa adaptasi badannya. Kayak di Bandung atau kayak misalnya di Lembang atau kayak lagi naik gunung, dinginnya masih dingin yang bisa ditahan lah kayak gitu. Terus habis itu juga biasanya kita pakai beli baju tebalnya nggak di Indonesia, itu dikit doang. Karena mahal pertama di sini, yang satu, kedua itu adalah berat. Jadi dibawa bagasi itu kapasitasnya gede. Jadi kita bawa baju cuman yang sedikit aja di sini. Di sana biasanya kita beli baju bekas dari PP sebelumnya. Kalau kayak sweater atau kayak misalnya mantel, mereka kan biasa nggak mungkin bawa ke Indo karena nggak pakai juga buat apa kan, di Indo panas terus. Jadi mereka lebih pilih daripada harus bawa berat-berat kayak gitu, dijual aja buat ke anak-anak baru, atau mungkin ada yang dikasih juga secara gratis. Atau kayak di sana itu kan ada toko barang bekas, jadi kita beli yang second ya, tapi kita cuci, yang penting udah kita cuci. Kemudian juga untuk makanan dan gizinya, jujur aja lebih sehat di Perancis sih di Eropa, karena di Indonesia mungkin ya bumbunya banyak sama kayak lemaknya juga banyak kan. Kalau di sana kan lebih baik sayur. Jadi kita kayak salad itu makanan sehari-hari juga, terus kayak makanannya secara kualitas standarisasi lebih bagus. Jadi untuk gizi sih lebih cukup di sana, protein lebih banyak. Di Indo kan lebih banyak nasi dibanding lauknya. Di sana banyak lauknya dibanding itunya, kentang atau nasinya kayak gitu. Tapi sih untuk adaptasi lainnya itu kalau buat yang musim kan harus cari yang halal juga tuh.
untungnya di Perancis itu populasi muslim terbesar di Eropa. Jadi untuk nyari makanan halal nggak cuma di supermarket, di minimarket pun udah ada makanan halal kayak gitu. Atau nggak kali ini kita bisa ke seafood. Itu kan kayak misalnya sushi, itu kan seafood semua. Jadi secara kolesterol nggak tinggi, ya kecuali kalau makan udangnya ya kebanyakan atau apa. Kalau makan ikan kan nggak masalah. Terus juga itu halal juga kayak gitu. Atau kayak ke restoran-restoran yang kalau kangen masakan Indonesia itu biasanya ke restoran India atau Pakistan. Kan baik yang vegetarian juga atau apa. Nah itu juga di satu sisi murah karena mereka juga rata-rata imigran, jadi harganya harga imigran sama harga student. Di sisi lain juga biasanya dagingnya halal kalaupun nggak vegetarian. Di sisi yang ketiga itu rasanya masih kayak kari-kari Indo lah, atau kayak misalnya masakan Sumatera, Padang atau Aceh kayak gimana kayak gitu sih untuk persiapannya biasanya kayak gitu. Itu ya. Nah, kemudian kiat suksesnya nih, untuk kiat sukses merantau itu mungkin dari apa sih supaya kita bisa mengembangkan diri dan diterima di luar gitu kan, dan membangun jaringan internasional gitu di negara lain gitu. Nah, kalau kiat suksesnya itu sebenarnya suksesnya macam-macam definisinya kan. Tiap orang beda. Ada yang kayak udah bisa kuliah di luar itu udah sukses, ada yang kayak kuliahnya harus sampai S3, jadi nggak cuma S1, nggak cuma S2. Jadi di sana lanjut lagi, niatnya buat lanjut segala macam. Ada yang sukses itu kayak bisa kerja sama tinggal di luar, ada yang sukses itu adalah pas balik dia bisa kontribusi buat apa kayak gitu, itu beda-beda. Tapi biasanya kalau ke sana itu kan opsinya cuma dua, either kerja atau kuliah. Dan kalau pengalaman saya kan di sana itu buat belajar kayak gitu. Nah, definisi sukses saya adalah nggak cuma belajar di kelas terus lulus, tapi juga bisa menangkap peluang-peluang yang ada di sana. Baik peluang misalnya peluang dapat teman-teman yang nanti ke depannya akan jadi network kita, atau misalnya peluang buat jalan-jalan kita buat belajar culture yang ada di kelas kayak gitu. Atau peluang misalnya kita buat ikut event-event yang menarik yang itu jadi cerita kita nanti pas balik ke Indonesia. Karena kalau cuman kalau kita ngeliatnya kalau cuman kuliah pulang itu sebenarnya sama aja ke Indonesia. Tapi zaman sekarang zaman teknologi kan. Kalau kita belajar dari YouTube di Google udah bisa kan, nggak harus jauh-jauh ke Prancis misalnya. Tapi yang beda adalah kalau kita ke sana, kita bisa akses event-eventnya sebagai mahasiswa sana karena kita udah di sana. Terus kita juga bisa dapat misalnya program-program menarik, contoh kayak inkubator bisnis di sana yang bisa kita akses, dapat pengajarnya, dapat simulasinya, dan dapat fundingnya. Asal syaratnya adalah kita punya visa tinggal di sana. Nah, buat dapat visa tinggal, satunya adalah jadi pelajar. Atau misalnya kayak dapat teman kenalan dekat. Karena kita kan kalau misalnya online beda lah, dibanding kayak misalnya ngopi langsung, apalagi kalau tiap hari ketemu di kelas kayak gitu kan. Nah itu bagi saya itu definisi buat jaringan saya juga. Event saya balik ke Indonesia kayak sekarang ini, saya tetap bisa connect sama mereka, ada apa-apa sih bisa minta bantuan mereka. Kemudian juga kalau misalnya ada terkait hal-hal tentang Perancis atau apa, saya juga bisa sharing. Terus juga saya pas Indonesia pun bisa kasih komparasinya, karena di kelas emang baik yang textbooks, tapi saya udah ngalapin kayak misalnya kerja di sana, kemudian juga bersosialisasi di sana, bikin event di sana kayak gitu. Jadi hal-hal aspek-aspek yang di luar kelas pun saya bisa kasih masukan, ataupun kita bisa copy paste dan modifikasi sedikit di Indonesia karena kita udah tahu detail-detailnya seperti itu. Itu definisi sukses saya sih. Nah, karena harus ada persiapan juga tuh kayak sebelumnya itu ada kita persiapan buat merantau segala macam juga. Cuman kalau boleh sama ini kayak homesick juga sih. Persiapan paling utama merantau sebenarnya mental. Kalau materi itu relatif tiap orang beda-beda. Ada yang kayak misalnya mepet aja masih bisa hidup, ada yang kayak lebih dikit, atau kayak yang baru bisanya itu yang kalau misalnya duitnya berlimpah atau apa. Cuman yang kalau mental kan semua orang itu standarnya sama. Nah, makanya buat ngatasinnya itu adalah pertama nyiapin mental buat ke luar negerinya. Contohnya adalah udah pernah belum jauh dari keluarga atau enggak kayak gitu. Nah, yang kita sarankan waktu itu kalau bisa coba buat ininya dulu mandiri, buat ngerjain semuanya sendiri dulu di Indonesia. Mungkin yang tadi biasa nggak masak, coba latihan masak dulu. Yang tadi misalnya nggak biasa naik angkutan umum, coba naik angkutan umum dulu. Kemudian yang kalau misalnya belum pernah jalan-jalan atau nginep di luar rumah lama, kayak misalnya 3 hari atau apa, coba dulu aja kayak misalnya traveling ke Bandung, atau kayak misalnya camping di Pulau Seribu yang murah kan hitungannya, atau kayak kemana itu 3 hari ya buat latihan kayak gitu. Nah, terus homesick itu sebenarnya salah satu disebabkan makanan juga. Jadi makanan yang tawar itu, tapi kan tadi udah saya kasih cara masukannya kayak bawa persiapan bumbu-bumbu segala macam. Kemudian juga enaknya sebenarnya zaman sekarang ada teknologi kan. Jadi sebenarnya
kita pun bisa komunikasi dengan keluarga ataupun teman-teman di Indonesia itu pakai via WhatsApp atau video call kayak gini, atau misalnya kayak voice call. Jadi udah gampang banget sih. Homesick nggak separah dulu. Cuman yang ribetnya adalah beda zona waktunya itu sekitar 6 jam kan. Jadi kadang kita baru selesai kuliah nyampe ke rumah, yang di rumah di Indonesia itu udah pada tidur. Jadi atur waktu agak susah. Kadang salah satu pihak harus rela begadang, siapa ini atau gantian kayak gitu. Kalau chat-chatan aja kan walaupun bisa intens, tapi lama-lama kan rasanya beda lah dengan misal video call kayak gitu. Terus yang ngatasinnya lagi adalah kita ada namanya kan PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Nah, di sana kan kadang kita bikin event bareng tuh, macam-macam eventnya. Jadi ngerasa kayak bisa ngomong bahasa Indonesia, terus juga kadang masak-masak ataupun kayak piknik bareng dengan makanan Indonesia, atau kayak misalnya main bola bareng orang Indonesia, atau kayak ke KBRI kan, baju matan yang pakai pakai bahasa Indonesia. Nah, itu satu cara sebenarnya buat atasin homesick. Jadi ada kayak suasana Indonesianya. Kuncinya adalah dengan sesama orang Indonesia dan anak PPI ataupun diaspora Indonesia, dan ngelakuin aktivitas bareng kayak gitu sih. Sudah cukup banyak ya yang dibahas. Eh, sangat-sangat ini ya, sangat-sangat apa namanya, sangat-sangat mencerahkan nih, Mas Davi. Saya kira bisa diberikan ini lagi nggak, mungkin sedikit tambahan yang berkaitan misalnya gini, gambaran ketika studi di Prancis itu, relasi dengan dosen itu gimana sih sebetulnya gitu? Apakah mereka itu punya sama nggak dengan dosen-dosen di Indonesia gitu ya? Relasinya ada kemungkinan memperoleh relasi emosional gitu misalnya. Pendekatan yang gimana, dekat ya? Iya, dosen di sana kan sebenarnya macam-macam, nggak cuma orang Prancis kan. Jadi contoh ada dosen saya yang orang Amerika, ada dosen saya orang Italia, Jerman, dan lain-lainnya. Nah, itu kan beda-beda tuh, karena culture mereka juga beda-beda. Kalau secara hubungan dosen dengan mahasiswa masih agak sedikit ada gap, karena Prancis itu masih agak sedikit ada hierarki, atau kayak di Indonesia ada hormatnya lah kayak gitu. Beda mungkin dengan Amerika yang sama dosen bisa panggil langsung nama atau apa. Kalau kita kan panggilnya profesor, mademoiselle, atau monsieur, atau madam kayak gitu kan, masih ada apa titel di belakang nama sebelum nama kayak gitu kan. Kayak kita kan ada Pak, Bu, atau nggak mungkin Om sih, itu kalau udah deket sama Om gila dosen. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya yang orang Eropa itu kan kultur sebenarnya mereka baik, cuman mereka agak tertutup kan, nggak sebuka itu orang Indonesia. Jadi paling relasi kita adalah pas di kelas saja atau pas kita konsultasi, kita diskusi. Di luar itu ya kita nggak ganggu aktivitas mereka. Kecuali mungkin ada janjian khusus lah buat kayak misalnya bimbingan atau kayak gimana, yang di luar jam kuliah. Tapi kalau misalnya dosennya yang orang Asia atau apa, dan misalnya contoh ada dosen marketing, dia kan secara ilmunya emang harus lebih fleksibel kan, makanya dia juga sebagai dosen juga lebih fleksibel. Nah, itu kita juga hubungannya lebih dekat, kayak misalnya di walaupun kita teman di sosmed, tapi bukan sosmed yang biasa kayak contohnya LinkedIn, itu kan profesional. Jadi bisa kontek-kontekan, terus kalau ada updatean mereka komen kayak gitu, terus juga kasih support segala macam. Termasuk tahun baru pun kita kasih ucapan selamat, terus juga pas apa 14 Juillet atau 14 Juli itu hari kemerdekaan Prancis, itu juga kita kasih selamat segala macam. Jadi untuk beberapa case sama dosen kita hubungannya lumayan akrab juga, dan kalau ada apa-apa misalnya mau nanya tentang materi atau ada conference atau apa, via email sih biasanya di sana yang sopan sama dosen. Itu apalagi minta request itu bisa dibalas juga kayak gitu. Contoh kayak misalnya saya ada program di Indonesia nih waktu itu yang kompetisi bisnis di tempat saya kerja S Unggul. Itu mau ada dong peserta dari luar negeri. Nah, salah satu yang saya kontak itu profesor saya. Kata dia, "Ya udah, saya mungkin lagi agak ribet, tapi nama saya bisa dipakai kok kalau ada mahasiswa dari kampus ini yang mau ikutan juga," kayak gitu. Jadi itu sih yang kita coba bangun, tapi ya di sisi lain ya tiap dosen juga beda-beda karakternya. Kayak di Indonesia lah, ada dosen yang keras, ada dosen yang fleksibel, ada dosen yang dekat sama mahasiswanya, ada dosen yang kayak berjarak sama mahasiswa kayak gitu. Cukup barangkali ya. Terima kasih banyak nih Mas Davi, dan teman-teman barangkali bisa memberikan masukan atau saran, atau mungkin bisa
bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum. Selamat malam.